Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Kita mau menyiapkan hati kita dan memberi yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kami sangat mengagumi Engkau Tuhan. Engkau begitu ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, kami melihat begitu banyak anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahannya akan kami naikkan buat Tuhan sore malam hari ini. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, mau memberi yang terbaik dari hati yang paling tulus untuk Tuhan sore malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang
terbaik buat Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku mau beri yang terbaik Tuhan lewat pujian penyembahanku buat Engkau Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus. Kita labaya sidi nalabaya se. Kita labaya sidi nalabaya se. Nalabaya sidi. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Ia dalam kata kaya sini. Ia dalam bayar sini. Biarlah kami semakin melekat padamu Tuhan. Semakin melekat kepadamu Tuhan. Oralah bayar sini. Oralah bayar sini. Oralah bayar sini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan anggur baru itu tercurah buat setiap kami. Yang sepakat mari sama-sama katakan amin. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan dan Raja kita. Kita percaya urapannya hadir, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dilupakan. Mari sama-sama bersorak buat Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Sorak-sorai yang paling baik bagi Tuhan Yesus, yang paling dahsyat. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha mulia. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang akan tergoyahkan, yang akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
bagi Yesus. Sama-sama katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Di atas segala nama, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau berkomitmen bahwa selama kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Dan hati kita terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari pujikan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan.
Saudara, sore hari ini kita rindu mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Ialah kita mau berkomitmen bahwa Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang teguh, bahwa Tuhanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Dan selama kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan saja. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih lagi katakan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi dengan penuh iman katakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, mari sambil mengangkat tangan kita sepakat mau katakan kepada Tuhan, ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau hidup bagi Engkau Tuhan. Menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
Haleluya, haleluya. Haleluya, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Namun seringkali kami gagal untuk kami hidup bagi Engkau. Tapi biarlah malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengajar kami bagaimana kami hidup bagi Tuhan. Bagaimana kami hidup di dalam komitmen dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu sempurna bagi kami. Engkau yang telah mengasihi kami. Engkau telah memberi hidup-Mu bagi kami. Sebab itulah Tuhan kami harus hidup bagi Tuhan karena kami sudah menjadi milik Tuhan. Firman Tuhan kan diberitakan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan juga semua jemaat yang mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun melewati online. Kami percaya pengurapan Tuhan mengalir buat setiap kami, hikmat pewahyuan yang segar yang ilahi datang buat setiap kami. Firman Tuhan yang hidup berkuasa tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan kembali dengan hasilnya, dengan buahnya. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan Tuhan waktu pemberitaan firman ini. Kuasai kami, cengkeram kami dalam hadirat-Mu. Kami siap diubah oleh firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya kita sebentar lagi nanti hari Rabu kita sama-sama kembali datang di tempat ini dengan membawa jiwa-jiwa. Iya, karena hari ulang tahun gereja kita yang ke-33, usia yang dewasa di mana Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Iya, untuk dunia ini, untuk umat manusia. Dan saudara dan saya di usia 33 tahun, kita menjadi dewasa semuanya. Amin. Kita semua sudah menerima tongkat estafet. Kita harus melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya juga. Amin. Haleluya. Hari ini kita sama-sama belajar tema kita komitmen. Komitmen dengan siapa? Komitmen dengan Tuhan. Itu menjadi dasar dalam hidup kita. Banyak orang ingin jadi besar, banyak orang ingin menjadi sukses, banyak orang kepengen rumah tangga bahagia, banyak orang kepengen hidupnya bisa dipercaya. Saudaraku, ini tidak lepas dari komitmen, saudaraku. Oleh sebab itu biarlah hari ini kita mau belajar tentang komitmen. Komitmen adalah pegang janji. Ya. Komitmen adalah pegang janji. Banyak orang bisa mengumbar janji tapi tidak menepatinya. Ya, kalau Tuhan yang janji, iya dan amin. Dia berjanji pasti menepatinya. Dia berkuasa untuk menepatinya. Tapi banyak manusia kita punya janji tapi janji gombal, saudara ya. Kita mungkin dapati, wah saudaraku sebelum menikah janjinya luar biasa begitu banyak. Pada waktu kenyataannya saudaraku, ya ditempa dengan keadaan, dengan kesulitan, dengan berbagai hal. Saudaraku janjinya ternyata begitu saja gombal. Ada istilah orang mengatakan begini saudara, kalau senang jangan berjanji. Ya, karena nanti tahu-tahu saudaraku, dia tidak bisa melakukan janjinya itu. Kalau marah, jangan ambil keputusan. Karena apa? Keputusan bisa salah. Karena apa? Emosi, marah saudaraku. Nah, bukankah itu sering kali kita lakukan Bapak Ibu? Tapi mari kita mau belajar hari ini tentang komitmen yang adalah pegang janji. Komitmen juga artinya adalah tanggung jawab saudaraku. Ya, kita hanya orang-orang yang dewasa yang mau punya tanggung jawab. Hanya orang-orang yang punya komitmen juga yang akan sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya. Dan komitmen itu juga adalah setia. Setia itu diuji dengan waktu. Ya, tidak akan orang bisa dikatakan, oh dia setia. Karena belum diuji dengan waktu, baru kenal bilang, oh dia ini orang setia. Oh belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah kita seringkali kita kecewa, karena apa? Karena orang cuman
bercerita tentang hidupnya. Kita baru kenal, dia cerita tentang hidupnya. Saudaraku, lalu kita menilai orang ini, wah ini orang setia. Oh belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Setia, saudaraku, itu selalu mesti diuji dengan waktu. Suami setia, istri setia itu diuji dengan waktu. Kita orang-orang Kristen setia, kita diuji saudaraku. Apakah ketika kesulitan-kesulitan itu datang, kita tetap setia adanya. Apakah komitmen saudaraku? Komitmen itu adalah sebuah tekad, ya, keterikatan yang kuat kepada sesuatu, ya. Komitmen adalah sebuah tekad, keterikatan dengan sesuatu. Kita punya tekad, ya saya berjanji, saya akan lakukan ini. Dan itu menjadi satu keterikatan yang kuat, kita harus mengerjakannya sampai itu berhasil. Ya, itu adalah satu komitmen Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita melihat apa ya dasarnya komitmen itu, kok kita bisa bilang mau komitmen sama Tuhan? Ya saudaraku, dasarnya tentu pertama adalah kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan punya komitmen dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin kita mau lakukan komitmen, saudara. Ya. Yang kedua pada dasarnya, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita jadi orang Kristen, kita bisa curiga loh sama Tuhan. Loh masa sih Tuhan itu dicurigai, saya kok nggak pernah ya curiga sama Tuhan. Maksudnya apa curiga sama Tuhan? Curiga sama Tuhan tuh begini, sakit ya udah doa, percaya mujizat, klaim janji firman Tuhan. Kok enggak sembuh-sembuh? Kok rasanya sakitnya loh kok tambah parah? Wah jangan-jangan Tuhan ini, orang lain disembuhkan saya enggak. Jangan-jangan Tuhan tuh mengabaikan doa saya. Jangan-jangan Tuhan itu memang enggak peduli sama saya. Saudaraku, itu adalah bentuk curiga kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita akan bisa komitmen. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan engkau baik. Dalam segala hal Tuhan engkau baik. Dalam suka, duka, dalam keadaan, kelimpahan, kekurangan. Kita bisa katakan Tuhan engkau baik. Kau enggak pernah salah Tuhan. Kita bisa berani percaya penuh kepada Tuhan. Lalu apa? Mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Yang pertama tadi tentang mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 22 ayat 37 ayat yang sama saudara isinya. Jawab Yesus kepadanya, inilah hukum yang utama dan yang terutama dikatakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih itu gak tanggung. Kasih itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan. Tidak ada di lapisan luar, tapi sampai mengakar ke dalam. Sampai rasa sakit. Sampai kita mengusahakan semua yang terbaik. Mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudaraku. Lalu ayatnya yang kedua. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita, hati kita ya, berpaut kepada Tuhan Allah kita. Dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi saudaraku percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan itu hati kita ini berpaut penuh kepada Tuhan. Ya, kita mau dipimpin sama firman Tuhan. Kita mau dituntun, kita mau diarahkan oleh firman Tuhan. Hidup menurut segala ketetapannya dan mengikuti segala perintahnya. Saudara, ini dasar daripada komitmen.
komitmen itu adalah pilihan, bukan paksaan. Gak mungkin seorang bisa mengatakan, saya ya komitmen tapi karena saya dipaksa. Atau saya komitmen karena ikut-ikutan. Itu bukan komitmen Bapak Ibu. Tapi komitmen itu adalah sebuah keputusan kita. Itu adalah pilihan kita. Dan ini yang menentukan saudaraku, karena keputusan kita itu sangat penting bagi kita. Yosua ayat 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini komitmen daripada Yosua, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen adalah pilihan. Dia berkata kepada jemaah Israel, ayo sekarang pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami, atau kepada Allah kita, Allah yang hidup. Terserah, itu pilihan, itu komitmenmu. Tetapi aku dan seisi rumahku, dia berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen adalah pilihan, bukan paksaan. Tuhan Yesus mau para pengikutnya itu punya komitmen. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Karena mukjizat. Oh, karena ada pelipat gandaan roti. Wah, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Udah ikut Yesus, gak usah cari bingung-bingung sanggup bekal apapun. Roti Tuhan bisa buat. Mereka lihat banyak mukjizat. Orang kusta disembuhkan. Hamba perwira di Kapernaum disembuhkan. Ibu mertua Petrus disembuhkan. Ada begitu banyak mukjizat-mukjizat dikerjakan Yesus. Berbondong-bondong orang datang. Tapi yang Yesus cari, orang yang mengikut Yesus itu punya komitmen. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak ribuan orang datang. Tapi 12 yang komitmen jadi murid Yesus. Itu pun yang satu pengkhianat. Saudara, memang komitmen ini saudaraku. Orang yang punya komitmen itu tidak banyak. Orang punya komitmen itu saudaraku itu sedikit. Tapi ini yang Tuhan mau, bukan sekedar pengikut. Bukan sekedar banyak orang berbondong-bondong ikut arus. Tapi ikut Tuhan dengan sebuah komitmen. Orang punya komitmen itu akan diperhadapkan pilihan itu bukan pada waktu itu saja saudaraku. Tapi setiap hari kita jalan dengan komitmen. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, pilihan, dan pilihan. Saudara, kita melihat apa yang Yesus katakan. Ya, orang banyak datang. Orang-orang berkata, Tuhan aku mau jadi pengikutmu. Ahli Taurat pun datang, Tuhan, Guru, aku mau jadi pengikutmu. Ini kata Yesus. Matius 8 ayat 19 sampai 22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Terkadang kita bingung ya, ayat semacam ini Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ada banyak orang mengikut Yesus.
Bahkan ahli Taurat pun mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Enak pelayanan sama Yesus. Wah, ikut dapat kemuliaan gitu ya. Wah, melayani mujizat-mujizat dahsyat luar biasa. Tapi Yesus berkata begini, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Lalu saudaraku, orang lain ketika mendengar perkataan Yesus ini, oh ternyata ikut Yesus ini tidak mudah. Ikut Yesus itu siap menderita. Ikut Yesus jalannya tidak mulus. Ikut Yesus tidak selalu haleluya sukacita. Dia sendiri nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siap berjuang, siap menderita. Maka ada seorang mengatakan, Tuhan, ya sebenarnya aku mau ikut Tuhan. Tapi izinkanlah aku menguburkan ayahku dulu. Saudara tahu, saat itu ayahnya belum mati. Dia masih ikut iring-iringan Yesus, masih happy-happy. Tapi dia memberikan alasan secara halus kepada Yesus. Dia mengatakan, nanti ya Tuhan, kalau ayahku nanti kapan-kapan dia dipanggil, dia mati, aku tak ngubur dulu dia, baru nanti aku ikut Tuhan. Maka apa jawab Yesus? Ikutlah aku. Biarkan orang mati, dikatakan. Orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ikut Yesus itu gak ada alasan tapi. Kalau kapan-kapan. Pak, mari Pak. Ikut pelayanan Pak ya. Jadi aser ya Pak ya. Waduh dulu. Waduh. Toko saya nanti siapa yang jaga? Belum bisa. Bu, ayo Bu ikut pelayanan di WBI. Waduh, anak saya masih kecil-kecil. Nanti ya kalau sudah gede. Nah saudaraku, ada banyak orang demikian. Tapi mari kita mau belajar saudaraku. Ketika Yesus memanggil kita, saudaraku, kita akan hidup mengikut Tuhan itu dengan sebuah komitmen. Tuhan ingin kita punya komitmen. Tuhan itu menjadi tempat yang terutama di hati kita, di hidup kita. Dalam Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, ini ayat ini lebih keras lagi saudaraku. Ayat yang tidak populer, ayat yang jarang dikhotbahkan. Saudaraku, ayat yang begitu keras, ayat ada sebuah tuntutan yang berat. Apakah yang dimaksudkan ini? Loh, Tuhan bilang kok kita disuruh membenci orang-orang yang kita kasihi. Ayah ibu kita, istri, anak-anak, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Kalau kamu tidak membenci mereka, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak mengikut aku. Saudaraku, berarti ayat ini seolah-olah berlawanan dengan hukum yang kelima. Hukum yang kelima mengatakan setelah 1 sampai 4 kita mengasihi Allah, maka hukum yang kelima sampai ke 10 ini terhadap sesama manusia. Dan yang kelima ini mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa maksud daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara? Kita belajar Bapak Ibu, ucapan ini terkadang sulit untuk diterima. Ada banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan
kita belajar bagaimana arti kata. Apa yang dimaksudkan dengan kata kita ini benci kepada orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, kita melihat lagi di dalam ayat Markus 7 ayat 11. Di sini jelas ya, di mana Yesus tadi ada hukum yang mengatakan hormati ayahmu dan ibumu. Bahkan Yesus pun menegur, ya, dia menegur ahli Taurat, ya, mengatakan begini, Markus 7 ayat 11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban atau untuk persembahan kepada Allah. Saudaraku, jadi kalau seorang mengatakan, ya maaf ya Pak, Ma, aku nggak bisa ngasih Papa Mama. Uangnya udah aku pakai persembahan di gereja. Uangnya udah dipakai untuk pelayanan. Saudaraku, Yesus menegur dengan keras. Itu tidak benar. Tapi dengan mengatakan supaya kamu ini membenci mereka. Artinya saudaraku, artinya kita harus memilih. Karena membenci ini berarti yang tidak Anda pilih, yang tidak saudara pilih. Di mana kita memilih mengasihi Tuhan atau mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Dua pilihannya. Kita mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, mengasihi diri sendiri. Mana yang lebih tinggi? Mana yang akan kita pilih? Apakah kita milih mengasihi Tuhan? Berarti kalau kita lebih memilih mengasihi Tuhan, berarti yang tidak kita pilih itu disebut arti kata Yahudi itu dibenci. Bapak Ibu. Nah, Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan ingin membawa kita naik level. Menjadi orang Kristen yang memiliki nilai lebih. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yaitu memiliki sebuah nilai. Mengasihi Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. Menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik, yang teratas. Itu yang Tuhan mau. Dia harus lebih kita kasihi dari suami kita. Karena kenyataan kalau kita cinta, saudaraku, mengasihi sampai setengah mati. Ternyata suami yang dikasih justru suami yang mengkhianati. Suami yang menyakiti. Suami yang menyengsarakan. Karena kita mengasihi dia lebih dari Tuhan. Kita mengasihi anak lebih dari Tuhan. Anak itu jadi anak yang makan hati. Tuhan mau posisi Tuhan, tempat Tuhan ada di tempat yang tertinggi. Mengasihi Tuhan itu lebih dari orang-orang yang kita kasih. Dan orang Yahudi mengerti arti kata dibenci. Artinya yang tidak kita pilih. Sebab kita lebih memilih mengasihi Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, yang utama. Dan saudaraku, ayo kita belajar di sini. Saudaraku, kita belajar daripada kisah Yakub. Yakub punya 2 istri ya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan niatnya sih sebetulnya punya 2 istri. Tapi karena dia jatuh cinta kepada Rahel, dia meminang Rahel, ya setuju kerja 7 tahun dapat anaknya Rahel. Karena dia lebih mencintai Rahel ini, jatuh cinta sama Rahel karena dia matanya berseri. Kakaknya Lea matanya tidak berseri, dia gak jatuh cinta. Lalu saudaraku di hari perkawinan, wah pakai cadar, karena cadarnya itu tebel saudara ya. Jadi tidak kelihatan saudaraku. Nah maka Laban ini menipu Yakub ini. Yang dikasih bukan Rahel tapi yang dikasih kakaknya Lea. Saudaraku. Lalu
Yakub marah. Kamu tidak nepati janji. Aku meminta Rahel, tapi kamu kasih Lea. Ya, dia kan kakak toh. Dia kan harus jalan dulu. Gak pantas kalau adik dulu. Udah kamu kerja lagi lah 7 tahun. Ini Rahel jadi milikmu. Lalu saudaraku, ini ayat yang dikatakan. Kejadian 29. Ayat yang ke-30 dan 31. Setelah deal ya, maka dikatakan, Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Orang Yahudi mengerti, ada yang lebih dicintai dan ada yang tidak. Saudaraku, maka dikatakan Yakub memilih Rahel dan membenci Lea. Itu kata-kata orang Yahudi, Bapak Ibu. Nah, mari kita dengan ayat-ayat ini kita paham, kita mengerti maksud daripada apa yang Tuhan katakan ini, bahwa marilah kita belajar, saudaraku. Ya, kita menempatkan Tuhan, mengasihi Tuhan itu enggak ada tawar, saudara ya. Mengasihi Tuhan harus yang utama dan yang terutama, itu pilihan kita. Nah, satu hari Abraham ini diuji oleh Tuhan. Ya, dia disebut bapak orang percaya beriman, diuji dulu, saudaraku. Tuhan berkata, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Jelas ya kata-katanya. Persembahkanlah anakmu, Isa anakmu yang tunggal itu. Ya, yang engkau kasihi di atas gunung Moria. Saudara, kita bisa membayangkan ya. Umur 100 tahun baru punya anak. Begitu panjang waktu menunggu. 25 tahun janji diberikan baru terjadi. Betapa cintanya Abraham kepada Isa, anaknya yang tunggal, yang engkau dikasih itu. Dia adalah segala-galanya dalam hatinya, dalam hidupnya. Kalau orang punya anak seperti ini. Tapi Tuhan berkata, Abraham korbankan dia di atas gunung Moria bagi aku menjadi korban bakaran. Saudara kalau jadi Abraham, langsung ngomong siap bos. Belum tentu. Mungkin kita nggak bisa, mungkin kita nggak sanggup. Abraham bisa katakan dalam hatinya, Tuhan, kalau minta jadi korban jangan dia, biarkan dia hidup Tuhan. Izinkan saya saja, biar saya saja yang mati. Saya jadi korban enggak apa-apa, tapi jangan Ishak. Kita mungkin bisa menawar begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan ingin mengajar Abraham. Menempatkan Tuhan di tempat yang paling pertama. Mengasihi Tuhan lebih dari segala orang yang dia kasih. Lebih dari Ishak. Lebih dari istrinya yang merengek. Aduh gimana kita akan kehilangan anak. Lebih dari anaknya, lebih dari dirinya sendiri. Abraham harus membenci dirinya sendiri. Abraham harus membenci istrinya. Abraham harus membenci anaknya. Karena apa? Dia ingin mentaati Tuhan sepenuhnya. Dia ingin menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Dia ingin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Saudara, ketika Abraham naik ke atas gunung Moria, dia hanya percaya dan mempercayakan hidup saja kepada Tuhan. Hatinya hanya berpaut dan mengasihi Tuhan. Dia berkata, aku percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Dia sanggup membangkitkan Ishak yang mati dari dunia orang mati. Sebab Tuhan yang berjanji keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan ketika Abraham ada di gunung Moria itu,
Ishak diikat. Dia sudah mengangkat pisau untuk menyembeli anaknya. Maka suara Tuhan berkata, Abraham, Abraham, stop. Sekarang aku telah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu yang tunggal, ya Ishak itu. Kamu lebih mengasihi aku. Kamu menempatkan aku di tempat yang pertama. Maka Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Mulailah Tuhan memberkati Ishak. Janji itu digenapi. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana hidup menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang berkualitas. Kita melihat kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ini orang buangan ya, bangsa Yahudi yang ada dalam pembuangan di Babel. Dia bekerja di kerajaan, punya posisi, punya kedudukan, punya fasilitas, gaji besar, lumayan. Ketika Nebukadnezar memberikan undang-undang, semua orang harus menyembah patung yang dia dirikan. Tapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia berkata, dia tidak akan menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Semua orang tahu, lapor ke raja. Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Apa benar kamu gak mau nyembah patung yang aku dirikan? Aku masih baik hati ya sama kamu. Aku kasih kalian ini kesempatan. Nanti kalau terdengar bunyi-bunyian, sembah patung itu. Apa jawab mereka, Bapak Ibu Saudaraku? Ini jawaban yang mengagumkan. Jawaban seorang yang punya komitmen dengan Tuhan. Daniel 3 ayat 16 dan sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam hal ini apa? Yaitu dalam hal harus menyembah patung yang didirikan. Dalam hal apa? Mengkhianati Tuhan. Menaruh Tuhan di tempat yang kedua. Dia saya tidak akan memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Apa yang terjadi? Wah, Raja mukanya merah padam, menyala-nyala. Dia bilang, panaskan dapur api 7 kali lipat. Masukkan mereka ke sana. Apa yang terjadi? Ketika orang melempar dia, diikat dia, dilempar ke dapur api. Orang yang melempar langsung hangus dan mati. Tapi apa yang terjadi buat hamba Allah yang punya komitmen ini? Oh saudaraku, dia melihat yang dimasukkan 3, yang ada di sana 4. Malaikat sudah diutus Allah menjaga, melindungi hamba Allah yang memiliki komitmen dengan Allah sedemikian. Dan mereka jalan dengan bebas. Loh, yang terbakar api cuma tali pengikatnya. Mereka bisa jalan dengan bebas. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan berani menghadapi resiko apapun, berani membenci dirinya sendiri, lebih mengasihi Tuhan, menempatkan dia di tempat yang pertama dengan resiko nyawanya sekalipun. Saudaraku, kuasa apapun, dunia tidak akan pernah bisa mengikat mereka lagi. Intimidasi tidak bisa mengikat mereka. Saudaraku, mereka berjalan dengan bebas. Ketika melihat itu, Nebukadnezar mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Dia menyebutkan hamba Allah yang maha tinggi. Karena hambanya ini telah menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi.
Maka Nebukadnezar pun mengatakan, kau hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dari dapur api itu. Mereka keluar, tidak ada bau hangus. Maka Nebukadnezar mengatakan, aku memberikan peraturan dan undang-undang di seluruh negeri. Barang siapa yang menghina Allahnya, Sadrak, Mesak, Abednego, maka dia akan terima hukuman, rumahnya akan dihancurkan, mereka akan dibinasakan dengan keluarganya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedemikian, orang-orang yang berkualitas. Karena hanya orang-orang yang berkualitas inilah yang akan mempermuliakan nama Tuhan, yang akan menjadi saksi bagi Allah yang maha tinggi. Indonesia butuh orang punya komitmen. Blora butuh orang yang punya komitmen. Gereja butuh orang yang punya komitmen. Mari hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kita hidup di dalam komitmen. Mereka rela menolak untuk menyembah dewa asing. Dengan resiko apapun juga. Karena mereka membenci dirinya sendiri. Karena dia lebih memilih untuk mengasihi Allah yang hidup, mempercayakan hidupnya kepada Allah yang hidup itu. Lalu kita belajar komitmen. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka kita harus diatur sama firman. Tadi sudah dikatakan ya, kita mau diatur, kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Ya seperti tadi ayatnya saya baca ulang, 1 Raja-Raja 8 ayat 61 tadi. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Dan hidup menurut segala ketetapannya. Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya. Nah, Yosua ini dipilih untuk menggantikan Musa. Musa itu punya banyak tua-tua. Musa itu ada pemimpin-pemimpin yang lain. Ada Miriam, ada Harun, ya. Ada 70 tua-tua. Tapi kenapa yang dipilih Yosua? Pembawa senjata, abdi Allah, abdi Musa ini. Dia yang dipilih menggantikan Musa. Dan Tuhan berkata lewat Musa, Tuhan menyerahkan tanah perjanjian. Saudaraku, membawa orang Israel ke tanah perjanjian, ini tugas daripada Yosua. Tapi Tuhan berkata kepadanya, aku akan menyertaimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Tanah itu akan jadi milikmu. Tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Dan tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Yosua 1 ayat 1 sampai 9 nanti baca di rumah. Iya, itu janji Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tapi ayat yang ke-8 inilah yang penting saudaraku, ya, yang mengatakan begini. Yosua 1 ayat 8. Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini penuh dengan godaan. Penuh dengan tantangan. Penuh dengan ujian. Yosua akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah, yang kuat. Tuhan mengatakan jangan sampai kamu kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali dia katakan. Tuhan tahu Yosua tidak cukup teguh hati. Yosua tidak cukup kuat untuk menghadapi ini. Yosua bisa grogi menghadapi lawan-lawan yang kuat. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ayat 8 ini supaya kamu tidak kecut dan tawar hati, supaya kamu tidak tergoda. Maka dia berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya.
maka dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita tanah perjanjian, yaitu penggenapan akan janji. Janji itu sudah ada, tanah perjanjian itu sudah ada. Tapi tidak turun dari langit. Yosua harus berperang. Yosua harus berjuang. Itu sudah ada. Cara berjuangnya bagaimana? Cara mencapainya ke sana itu gimana? Kita harus kuat teguh. Jangan tergoda. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Hidup kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita orang Kristen, saudaraku, jangan sampai kita buka Alkitab itu atau baca ayat itu ternyata cuma di ibadah atau di FA. Tapi kita sendiri perlu cari firman itu. Belajar peka mendengar suara Tuhan. Firman itu dibaca. Apa yang bicara diulang-ulang. Maksudnya apa ya Tuhan ayat ini? Maksudnya apa ya Tuhan ayat ini? Penerapannya seperti apa Tuhan dalam hidupku ini? Itu terus saudaraku. Maka dikatakan perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Jadi orang Kristen, saudaraku, hidup kita harus berpaut kepada Tuhan. Hidup kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita pasti mencapai tanah perjanjian. Oh saudaraku luar biasa. Yang terakhir komitmen itu setia. Saudaraku, kita harus menunjukkan bagaimana kita ini menjadi orang yang setia. Kisah daripada Ruth ini saudaraku, saya kagum juga ya dengan Ruth ini saudaraku. Bagaimana dia ini memiliki sebuah kisah hidup yang itu menceritakan tentang kesetiaannya. Ini keluarga daripada Elimelek, Naomi punya anak 2 Mahlon dan Kilion. Dia tinggal di Bethlehem. Ketika dia mendengar ada kelaparan, saudaraku, kemarau panjang, terjadi krisis, dia melarikan diri, pergi ke Moab. Maka kedua anaknya laki-laki tentu saja dia akan menikah dengan perempuan Moab karena mereka tinggal di sana. Menikahlah anak-anaknya ini, dapat mantu namanya satunya Orpa, satunya Ruth. Punya anak laki-laki 2, punya mantu 2 perempuan. Nah, apa yang terjadi di sana? Di sana saudaraku mau ngubah nasib supaya menjadi baik. Bukan tambah baik. Tapi kenyataannya saudaraku, musibah yang terjadi malahan. Elimelek mati. Tidak lama disusul kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mahlon ini yang suaminya daripada Ruth. Kilion ini suaminya Orpa. Mereka mati. Maka apa yang dirasakan Naomi sebagai seorang ibu? Dia ada bersama dengan 2 mantunya. Mantunya ini kan bangsa Moab. Dia udah gak punya anak lagi, gak punya suami lagi. Dia rasakan hidupnya pahit, saudaraku. Hidupnya betul-betul menderita susah. Maka dia berkata, dia di sana sudah habis. Karena dia berkata, aku dulu pergi dengan tangan yang penuh. Aku pulang dengan tangan yang kosong. Hidupku pahit. Karena tangan Tuhan teracung kepadaku. Itu kata-kata daripada Naomi. Dia sudah patah imannya. Dia sudah down harapannya. Tidak ada lagi. Sebab itu dia berkata kepada kedua menantunya. Mantu, aku mau kembali ke Bethlehem. Udah kamu tinggal aja di Moab, jangan ikut aku. Karena aku udah gak punya anak. Kalau sekalipun aku menikah, gak mungkin kamu tunggu anak. Tidak ada sesuatu yang baik dalam hidupku. Hidupku ini penuh dengan kepahitan. Karena tangan Tuhan teracung kepadaku. Aku gak punya apa-apa lagi. Udah kamu kembali kepada Allahmu, kepada bangsamu. Menikahlah dengan mereka.
Kamu masih muda, kamu punya harapan untuk itu. Kamu berhak untuk hidup bahagia. Gak usah ikut aku. Tapi mereka berdua pengen tetap ikut. Tapi ketika itu Orpa mikir juga, benar juga ya katanya mama mertua ini. Iya ya, kalau aku ke sana gimana nasibku nanti? Benar juga katanya. Lalu dia pamitan, ya udah kalau gitu. Hati-hati ya mah di jalan. Hati-hati ya bu di jalan. Semoga kamu baik-baik saja. Maka Naomi berkata kepada Rut, telah pulang iparmu kepada Allahnya pada bangsanya. Sana kamu ikut pulang, jangan ikut aku. Lalu apa kata Rut? Ini saudaraku yang sungguh mengagumkan. Menantu yang satu ini spesial, luar biasa saudaraku. Rut 1 ayat 15. Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bagaimana seorang menantu punya komitmen sedemikian kepada mertuanya. Saudaraku, ada banyak mertua menantu seperti Tom and Jerry. Ada banyak mertua dan menantu tidak cocok. Menantu ngomongin soal mertua, mertua sama. Udah tua ngomong terus, saudara, yang diomongin soal mantunya yang kurang ini dan kurang itu. Ada juga mertua yang jahat pada menantunya. Ada juga menantu yang kurang ajar sama mertuanya, saudaraku ya. Tapi bagaimana ada seorang menantu punya komitmen yang sedemikian dengan mertuanya, saudaraku. Dia berkata tidak. Sekali aku sudah menjadi anggota keluargamu. Dan aku mengenal Allahmu yang hidup itu. Aku sudah menyembah Allah. Dia berkata, kemana kamu pergi, aku pergi. Kemana, di mana kamu bermalam, aku bermalam di sana. Dia berkata, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Saudaraku dikasihi Tuhan. Dan ini yang menjadi hal yang luar biasa. Dia berkata, bangsamulah adalah bangsaku. Allahmulah adalah Allahku. Dia berkata, sekali aku mengenal Allah yang hidup. Aku sudah meninggalkan Allah orang Moab. Dewa-dewa mereka. Aku sudah mengenal Allah yang hidup. Aku tidak memiliki pengharapan kepada Naomi yang sudah memang tidak ada harapan. Tapi pengharapanku, kasihku, percayaku hanya kepada Allah yang hidup. Allah orang Israel itu. Itu alasan, itu menjadi penutupnya. Itu alasan penutupnya. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukan orang punya komitmen terus langsung wah berbalik keadaannya, langsung enak. Wah di sana langsung jadi kaya, enggak. Apa yang dia kerjakan? Dia berkata pada mama mertuanya, ini bayang saya saudara ya. Mama dah tua, gak usah kerja. Biar aku yang muda aja yang kerja. Mama di rumah, mama doa saja. Semoga aku dapat pekerjaan yang baik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ada di ladang Boas yang sedang menuai jelai saat itu. Dia mengikuti para penyabit. Sisa-sisa jelai yang jatuh, dia pungut. Firman Tuhan berkata, Rut ini kerja dari pagi sampai petang, tidak berhenti. Kerja keras. Orang punya komitmen itu kerja keras. Orang punya komitmen kok malas, tidak ada. Orang punya komitmen itu kerja keras. Bertanggung jawab. Saudara,
dia ini melebihi dari pegawai-pegawai yang lain. Dia terlihat, saudaraku, lebih bersinar. Dia bekerja lebih dari orang-orang yang kebanyakan. Dan itu menarik perhatian Boas. Boas berkata, siapa dia? Siapa orang itu? Oh dia, orang Moab. Dia itu menantu Naomi. Tapi dia mengasihi Naomi. Dia itu setia. Dia ikuti Naomi ke sini. Dia tinggalkan bangsanya, keluarganya, Allahnya untuk mengikuti Naomi. Wow. Wow. Wanita yang setia. Wanita yang punya komitmen. Wanita yang punya kasih, punya tanggung jawab. Saudaraku, ini yang dicari oleh Boas. Sebab itu dia kaya raya. Kok belum menikah, saudaraku? Kok telat nikahnya, saudaraku? Karena memang menikah telat itu baik juga. Dia akan dapat yang terbaik. Amin, amin. Tadi saya ngomong-ngomong dengan anak muda, saudaraku ya. Nah, saudaraku dari Kuwu mau sambil habis baptisan, ngomong-ngomong ngobrol makan. Tante, gimana? Dia bilang, teman-temanku itu agamanya ini. Mama bilang enggak boleh, harus sama Kristennya. Terus kalau ini agamanya ini gimana? Sama toh, enggak boleh. Aku bilang gitu ya. Lalu dia bilang, tapi angel loh tante. Itu kebanyakan itu semua agamanya ini. Nah, aku bilang, enggak gampang. Dia bilang, memang enggak gampang. Cari yang terbaik itu enggak gampang. Tapi pasti ada karena Tuhan menyediakan. Amin, amin. Cari yang terbaik itu enggak gampang. Sulit. Namanya yang terbaik. Tapi ada karena Tuhan menyediakan. Mamahnya bilang tuh ya yang terbaik sulit. Tapi ada. Saudara katakan tapi ada. Anak muda tapi ada. Ya jangan sembarangan ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku. Di situ ketika Boas melihat hal itu, saudaraku. Lalu Boas berkata sama penyabit-penyabit itu, udah sekarang kamu sing lomo ya sama dia, sing kemurahan ya sama dia. Sengaja, ya sengaja dengan sengaja dijatuhkan jelek-jelek yang banyak. Biar dia pungut banyak bawa pulang. Dia berkata pada Rut, udah kamu jangan susah-susah ya. Ayo makan bersama dengan aku, dengan para semua pegawaiku. Makanlah mereka bersama. Apa yang Rut lakukan? Dia simpan sebagian, dia bawa pulang buat mertuanya. Halo, Adam, ini menantu-menantu sayang sama mertua. Makan enak, ingat sama mertua. Iya, jangan dimakan sendiri, makan enak dintekno, sing ndak enak kasih mertua. Nah, ya ingat sama mertua, sayang sama mertua. Ya, ini spesial, ini spesial. Adakah spesial di sini? Haleluya. Saya harap ada. Semua di sini spesial. Lalu saudaraku, Naomi tanya, loh dari mana kamu dapat semuanya ini? Ya dari Boas. Oh dia itu masih kerabat kita. Dia yang nanti bisa punya tanggung jawab nebus kamu. Lalu Naomi mulai mengajar Rut ini. Saudaraku, apa yang terjadi kisah ini? Akhirnya Boas mengambil Rut ini menjadi istrinya. Saudara bisa membayangkan dari derajat yang paling rendah, dia lebih rendah dari pegawai. Karena dia cuma mungut sisa-sisa, bulir jelai, hak orang miskin. Tapi hari itu berubah derajatnya. Dia bukan cuma jadi pegawai, tapi dia jadi pemilik ladang itu. Dia menjadi istri Boas. Orang yang punya komitmen, orang yang setia, orang yang punya tanggung jawab, orang yang mau kerja keras. Dia menjadi pilihan, dia menjadi yang terbaik. Saudaraku, ini yang sedang ditunggu dan dicari oleh Boas. Boas berkata, ya aku mau ambil dia jadi istriku. Kapan lagi dapat wanita yang seperti ini, yang baik hatinya.
Haleluya saudaraku. Lalu dikatakan kisah itu berkata, maka Rut melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud. Dan dikatakan dalam silsilah Yesus Kristus, wanita Moab disebut bangsa kafir ini bukan orang pilihan Allah. Namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Namanya, derajatnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudaraku, luar biasa, saudaraku. Kita boleh melihat satu perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Hari ini saudara kita belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau di sini jemaat kita mau tumbuh, ya, jadi Kristen militan, jadi Kristen berkualitas, hidup kita akan berubah. Dikatakan orang mau jadi besar, orang mau jadi orang yang hebat, orang yang mau jadi orang yang bisa dipercaya. Kita punya, saudaraku, keluarga yang baik. Saudaraku, dibutuhkan yang namanya komitmen. Saudaraku, maka saudaraku kita belajar dasar komitmen apa tadi? Apa Bapak Ibu Saudara? Dasarnya komitmen kasih kepada Tuhan. Ya, kasih dasar komitmen itu. Lalu apa? Percaya dan dapat dipercaya. Menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, melebihi, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Ya, dan kita mau terus hidup diatur, dipimpin oleh firman Tuhan. Dan kita mau setia mengiring Tuhan. Setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jangan buru-buru pengen naik pangkat. Jangan buru-buru cuman pikir mujizat. Tapi mari berubah. Berubahlah. Berubahlah sampai kamu lihat perubahan. Itulah yang namanya perubahan. Ya, sebelum kita melihat perubahan, kita belum berubah. 1 Korintus 2:9 ini ayat penutup. 1 Korintus 2 ayat 9 bisa ditampilkan, minta tolong. Ya, sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, saya undang Ibu Mira ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau sama-sama juga memuji Tuhan. Ibu Mira akan naikkan pujian. Sebelum kita nanti akan juga mengikuti perjamuan kudus ini. Kita mau baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah siap semua? Ya, ayo katakan amin. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi kita baca dengan keras dan dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Mari kita kerinduan hati ini nyanyikan pujian komitmen kita. Hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku
topangku, ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk dekat denganmu, oh tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Mari bersama ikut menyanyi. Yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu, mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhan, kami memiliki komitmen yang baru dengan Engkau malam hari ini. Masuk di tahun yang ke-33, satu tanda kami mau tumbuh menjadi dewasa. Kami mau hidup Tuhan, untuk kami boleh berguna bagi Tuhan, dipercaya bekerja untuk pekerjaan akhir ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak perkara ajaib, perkara besar Kau telah sediakan buat setiap kami, buat gereja Tuhan. Dan Kau sedang mencari orang-orang yang memiliki komitmen dengan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun buat setiap kami. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami. Dan kami tahu kasih karunia-Mu akan bekerja. Tuhan tolong kami.
Kami boleh menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen pengikut Kristus. Dan apa yang kami lakukan itu berkenan di hati-Mu. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kenapa kami harus komitmen pada malam hari ini. Engkau sudah lebih dahulu Tuhan, untuk memilih lebih mengasihi kami. Tuhan, kami bisa datang kepada Tuhan, kami bisa percaya kepada Tuhan. Bukan karena kami yang memilih, tapi Engkau yang memilih kami lebih dulu. Tuhan, Engkau sudah rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal. Engkau lebih mencintai kami. Engkau lebih mengasihi kami. Supaya kami selamat. Supaya kami jangan binasa. Engkau rela menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Yesus, Engkau rela membenci diri-Mu sendiri. Engkau mati tersalib di atas kayu salib itu. Untuk kami yang berdosa, yang bejat, yang jahat ini. Sebab itu Tuhan, Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima komitmen buat setiap kami. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Sheke pakaya, korepa sheka pakaya, rapa syakaya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukkan karena kami, karena dosa, kejahatan, karena pemberontakan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau berkata supaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Amin. Kami sembuh dari dosa, dari kejahatan. Amen. Kami disembuhkan, dipulihkan dari setiap kutuk, Amen. dari hukuman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak ragu Engkau mengasihi kami. Itu terbukti dengan Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami. Ketika malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan ini. Terima kasih darah-Mu yang telah dicurahkan menggantikan kami. Darah-Mu membayar lunas kami jadi milik-Mu. Engkau sudah memeteraikannya di atas kayu salib. Hutang itu sudah lunas dibayar. Darah-Mu memperbarui hidup kami, menyucikan, menguduskan kami. Hidup kami diubahkan karena pengorbanan-Mu. Tuhan terima kasih, kami boleh manunggal dengan Engkau. Darah Kristus, kehidupan Kristus ada pada kami. Biarlah kami boleh ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Berkaryalah dalam hidup kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, Amen. yang lemah dikuatkan, Amen. yang miskin diberkati. Terima kasih Tuhan. Yang berdosa kita diubahkan oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat korban-Mu yang sempurna. Kami tidak lagi hidup dalam kutuk. Kutuk sudah berubah menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih. Kami adalah keturunan Abraham. Kami bukan lagi seperti debu tanah di pinggir laut itu Tuhan. Tapi kami adalah keturunan Abraham yang seperti bintang-bintang naik tinggi, bersinar, yang akan menuntun banyak orang pada kebenaran. Terima kasih, kami sambut berkat anugerah-Mu. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus.
bersyukur. Bersyukur rapasya kapakaya. Sike pakaya ramasyanaya. Hindi ralamasyanaya ralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu untuk menyenangkanku. Kami bersyukur. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Katakan, ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkan. Pilihan yang terbaik. Katakan, ku memilih untuk menyenangkan Engkau. Untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkan. Pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, menyenangkan. Pilihan yang terbaik. Menyenangkan. Pilihan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih karena anugerah Tuhan, Engkau yang telah memilih kami. Engkau mendengar komitmen daripada gerejamu di tempat ini. Boleh kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Mira. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17:15 sore. Doa persiapan hari ulang tahun gereja ke-33 akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 6 dan 7 November 2023 pada pukul 5 sore. Seluruh panitia dan pelayan yang terlibat dalam acara hari ulang tahun gereja diwajibkan hadir. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan bantuan dana dan galon dalam pendistribusian air bersih ke desa-desa. Malam Praise and Worship hari Jumat tanggal 10 November 2023 diliburkan.
Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayanan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Nak, kita ke gereja yuk. Lah, ngapain Bu? Ini kan bukan Natal. Jangan gitu, emang ke gerejanya harus Natalan doang. Jangan kayak bapakmu tuh yang gak pulang-pulang, sukanya kelayapan. Oh. Kita itu harus komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan ke gerejanya itu napas doang. Hah? Napas itu apa Bu? Napas itu Natal, Paskah, Natal, Paskah itu. Oke? Bu, ikut kebaktian ini. Ikut ya. Mbak ya gitu toh Pak sekali-kali itu pulang, gak usah kelayapan terus. Iya. Kebaktian ini. Iya. Oh, ayo kita datang ya. Kita datang ya, bareng-bareng ya. Ya Pak ya, kita datang ya. Halo shalom semuanya, jangan lupa datang dan hadiri perayaan ulang tahun Betani Blora yang ke-33 tanggal 8 November 2023 jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan ada mingguan, jadi buat teman-teman ayo datang sama-sama, kita beribadah bersama, merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, dan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Mau tungguin ya, ingat tanggal 8 November 2023 jam 17.00 nanti akan ada nomor. Saya Bang Stres Tenap Pemain Indonesia. God bless you. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa 3 hari lagi kita merayakan hari ulang tahun gereja kita. Kita sambut dengan sukacita. Semuanya siap berdoa dan membawa jiwa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Ayo bersama-sama, ini waktu di mana kita boleh membawa jiwa, mereka boleh dengar firman, mereka boleh rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Itu satu hal yang sangat berharga. Ya saudaraku, sebagaimana kita ini boleh menerima kasih karunia, kita berdoa orang lain pun mereka juga boleh alami. Yuk kita sambut bersama-sama untuk acara ulang tahun ini, persiapkan diri semuanya, kita bawa doa kita, bawa dana kita ya bersama-sama, kita penuh sukacita. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is
bersyukur buat anugerah, buat hadirat-Mu di tengah kami, buat firman-Mu, buat puji-pujian penyembahan, buat kasih Tuhan limpah buat kami semuanya. Kami dipuaskan dan bila Engkau sempurnakan ibadah kami, boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar kami pulang dengan pengurapan, kami pulang dimampukan oleh kasih karunia-Mu yang akan menolong kami hidup di dalam komitmen dengan Tuhan. Supaya kami tidak terkena arus dunia ini, cara-cara dunia ini. Kami berbeda bagi banyak orang. Kami boleh Tuhan menyatakan bahwa kami adalah murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga boleh membawa persembahan kami, syukur kami ke rumah Tuhan. Kami tahu semua yang ada pada kami bukan milik kami, itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami menabur bagi pekerjaan Tuhan, biar Engkau memberkati, menguduskan, ini boleh memuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan dengan setia, itu Anda iman kepada Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadir setiap belalang pelahap dan memberkati setiap anak-Mu dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk acara ulang tahun gereja. Kami serahkan dalam tangan anugerah Tuhan, berkati semua panitia, berkati semua tim acara, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan kami mohon anugerah pengurapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Mongol, Tuhan sendiri juga yang akan lawat dan Tuhan sendiri yang akan taruh firman itu dalam hatinya, dalam pikiran, dalam mulutnya untuk disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa jiwa-jiwa boleh datang, Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang akan membawa jiwa, malaikat-malaikat pasukan itu, mereka juga akan membawa jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini. Kami katakan utara, timur, selatan dan barat, jangan tahan-tahan jiwa-jiwa boleh datang bersama memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan, itu yang kami perlukan, hadir-Mu di tengah kami, lawatan-Mu di tengah kami. Terima kasih, sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Anak-anak-Mu yang pulang ke Blora maupun yang keluar kota, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semuanya. Dan mohon anugerah Tuhan sekali lagi, biarlah Roh Kudus Tuhan dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami sudah menerima segala berkat-berkat yang terbaik. Yang sakit kami sudah terima kesembuhan, sudah terima pemulihan, anugerah yang terbaik Tuhan sudah karuniakan buat kami. Kami pulang, kami membawa berkat-Mu dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan kasih-Mu sendiri. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau terima berkat Tuhan ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati berkata, amin, amin, haleluya, shalom, selamat malam.